Indonesia, negara kepulauan yang memiliki keberagaman hayati dan hewani yang tak terhitung jumlahnya. Secara geografis, peta Indonesia dilewati oleh garis zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di negara kepulauan ini terdapat 115 hewan mamalia atau 12% dari 515 hewan mamalia di dunia. Indonesia juga memiliki 1.500 jenis burung, 600 jenis hewan reptilia, dan 270 hewan jenis amfibi. 25.000 tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia. Banyak pesohor dari luar negeri yang rela merogoh kocek yang dalam untuk menikmati flora fauna yang ada di Indonesia. Orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera merupakan satwa endemik asli Indonesia. Selain satwa endemik, Indonesia juga memiliki flora endemik, antaranya bunga bangkai, kantong semar, dan bunga edelweiss Jawa yang bisa disebut sebagai bunga abadi. Cantik sekali bukan Indonesiaku ini? Beragam hewan dan tanaman ada di dalamnya. Sederet kampanye mengenai kelestarian flora fauna tampaknya mampu menyentuh masyarakat Indonesia. Sebuah riset menyebut, rata-rata orang Indonesia sadar akan pentingnya kelestarian flora dan fauna. Namun, di balik itu semua, masyarakat Indonesia minim akan aksi. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan flora fauna di sekitar kita. Melestarikan ekosistem flora dan fauna dengan cara upaya-upaya tertentu yang bisa melakukan pencegahan punahnya flora dan fauna. Dengan melestarikan ekosistem flora dan fauna, kita memperoleh manfaat-manfaat yang sangat menguntungkan bagi alam dan makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis flora dan fauna kini semakin sulit ditemui karena banyak diburu untuk tujuan tertentu, misalnya untuk dimakan, untuk obat dan perhiasan, maupun tempat hidupnya dirusak manusia, misalnya saja untuk dijadikan lahan pertanian, perumahan, industri, dan sebagainya. Flora dan fauna yang jumlahnya sangat terbatas tersebut dinyatakan sebagai flora dan fauna yang langka. Keelokan hayati yang ada di Indonesia kini telah berubah. Senin 15 Juli 2019 siang, lahan yang berada di tepi jalan Trans Kalimantan antara Bukit Batu Hampangan terbakar. Api tersebut menghanguskan sekitar 3 hektar lahan beserta isinya. Tidak hanya kebakaran yang terjadi di Katingan, Kalimantan, kebakaran lahan juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan
berdasarkan data SIPONGI atau Kartula Monitoring System, jumlah kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 mencapai angka 1.649.258 hektar. Kebakaran tersebut menghanguskan berbagai satwa dan flora yang berada di dalamnya. Sungguh menyedihkan, kelestarian yang telah kita jaga selama ini terasa sia-sia. Tidak hanya itu, pengambilan hewan dan penanganan secara luar untuk dijual belikan secara ilegal menambah daftar kelam kelestarian flora fauna yang ada di Indonesia. Ayo generasi muda, kita lakukan upaya pelestarian flora dan fauna dengan cara penanaman kembali hutan yang gundul, melakukan konservasi binatang liar, membentuk taman nasional, cagar alam, dan swaka marga satwa, serta melindungi binatang liar dan perburuan. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan untuk melestarikan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Lestari alamku, lestari Indonesiaku. Salam lestari.